Ya pemirsa, kami langsung aja mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Sidoarjo. Sudah ada rekan-rekan kami pemirsa, ada Faisal Renaldi dan juga ada rekan kami Goldi Gumilang di sana, yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara. Saya akan menuju ke Faisal dulu yang berada di Ponpes Al-Kozini. Faisal, bagaimana kondisi di sana? Apakah seluruh jenazah sudah berhasil ditemukan? Ya, saya lihat untuk kondisi di sini tadi baru saja Wakil Gubernur dari Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi tempat atau posko tunggu daripada keluarga korban sini. Nah, kami akan mengajak Anda, Celia, untuk berbincang sebentar dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang saat ini tengah meninjau posko makanan yang disediakan untuk para keluarga korban yang menunggu di sini. Ini adalah posko. Halo, Mas Emil, boleh sebentar Mas, kami dari TV One. Mas, ini bagaimana Mas proses peninjauan di hari ke-7 yang tadi udah melihat dapur umum dan lain sebagainya juga sudah bertemu dengan keluarga korban. Bagaimana Mas? Ya, sekali lagi ini upaya kolektif. Kita merasakan semangat semua orang sama, ingin hadir untuk keluarga-keluarga yang sedang bersedih, sedang cemas, sedang berharap. Tentunya bukan sesuatu yang ringan yang dilakukan oleh semua relawan ini. Kita harapkan bisa diberikan kelancaran. Ini salah satunya posko Kemenak, tadi ada tim DLH, semua. Tapi sekali lagi keluarga juga butuh, tentunya pada ujungnya butuh kepastian bagaimana kondisi anak mereka. Dan inilah yang diikhtiarkan oleh polisian dalam upaya identifikasi postmortem maupun rekan-rekan di lapangan, TNI, Polri, Basarnas, dan semua elemen, BNPB, BPBD, dan elemen ahli struktur dari ITS untuk sore ini fokus setelah melakukan pengangkutan material. Masih ada satu sisa lantai 3 yang kemudian harus diangkat, dan ini proses yang kompleks karena menempel di gedung utama. Ini fokus dari sore hari ini, mohon doanya agar bisa segera lancar dan bawa progres karena masih ada selisih antara jumlah yang mengambil sampel DNA dengan jumlah 34 yang telah dievakuasi sejak penggunaan alat berat hingga tadi status jam 11.40. Terima kasih. Mas, ini mencoba salah satu minuman yang disediakan untuk keluarga korban. Tadi ini dari posko Kemenak. Ya, Kemenak. Kamu coba. Jangan dong. Ini ada yang ini ada. Oh iya. Pak Rumi juga bilang makanannya enak-enak yang banyak di sini, Mbak. Enak-enak. Saya di beberapa musibah-musibah sebelumnya itu kan ngontrol, pasti kalau mama ngontrol makanan ya gitu. Jadi saya tahu standarisasi Tagana, standarisasi ini kok enak gitu. Jadi semuanya dipastikan layak gitu. Bukan karena kita dalam keadaan genting, tetapi memberikannya di bawah standar. Jadi betul-betul semuanya sesuai layak, bersih, higienis, dan ditambah rasanya enak. Mas Emil tadi kan sudah bertemu dengan beberapa keluarga korban, Mas. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih Mas yang mereka sampaikan? Ini kan tadi beberapa. Ada, mereka berharap satu, mereka khawatir ya, bisa nggak ini selesai tapi nggak ketemu. Artinya selisih gitu loh antara jumlah yang mencari anaknya dengan jumlah yang diketemukan. Apa jangan-jangan terbawa pada saat pengangkutan. Tapi tadi kami mengobservasi pelaksanaan di lapangan, proses untuk memasukkan material ke dalam truk pengangkut itu sangat penuh kehati-hatian dan satu persatu, betul-betul satu persatu. Jadi kita bisa melihat satu persatu yang masuk itu besinya, bambunya, kemudian batu-batuannya, baloknya, itu kita bisa melihat. Jadi dan ada safety officer dari Basarnas, menurut Pak Nanang dan Pak Bramantio dari Basarnas, ada safety officer yang mengawasi, karena mereka juga memastikan segala tanda-tanda keberadaan jenazah mereka sudah peka untuk bisa mengidentifikasi itu, sehingga kekhawatiran itu insya Allah bisa terjawab. Tapi yang berikutnya ya tentu juga kalaupun sudah ketemu, bagaimana proses identifikasinya begitu, karena mereka harap cemas betul dengan proses di kepolisian apakah akan menghasilkan, karena banyak dari mereka mengatakan ya saya ikhlas tapi saya tetap perlu ketemu jasad anak saya. Terima kasih Mbak Rumi. Ya, pemirsa dan juga Celia, memang proses evakuasi hingga saat ini di hari ke-7 masih terus dilakukan. Hingga saat ini sampai dengan sore ini Celia, kami mendapatkan data bahwa ada sekitar 12 korban yang hari ini sudah ditemukan dan juga satu body part lainnya. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio, Celia.
Baik, dari Faisal Rinaldi yang sudah mengabarkan dari Ponpes Al-Hozidi, Sidoarjo, Jawa Timur, kita beralih ke rekan Goldi Gumilang yang juga sudah siap mengabarkan dari RS Bayangkara. Selamat sore Goldi, bagaimana proses identifikasi berjalan hari ini? Ya, selamat sore rekan dan juga pemirsa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Hari ke-7 proses pencarian korban reruntuhan Ponpes Al-Hozidi, Buduran, Sidoarjo telah membuahkan hasil. Dan pada hari ini hingga Minggu sore, jumlah kantong jenazah yang datang sampai di angka 37 kantong jenazah. Sehingga di total untuk korban meninggal dunia berjumlah 42 orang. Bisa dilihat di belakang kami ini pemirsa, kantong jenazah ke-37 ini tengah diangkut menuju ke ruang Dokes Polda di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dan untuk proses identifikasi pemirsa, sejauh ini dari 42 korban sudah teridentifikasi 8 korban yang sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sementara untuk sisanya ini masih dalam proses identifikasi ataupun pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Kami juga sempat menanyai dari pihak Bidokes Polda Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa ada sejumlah kendala seperti usia para korban yang memang masih di bawah 17 tahun, mengingat mereka juga belum punya kartu tanda penduduk sehingga scan sidik jari ini belum dilakukan. Dan selain itu juga ada beberapa hal seperti waktu dari mereka tertimbun ini sudah lebih dari 5 hari pemirsa. Dan saat ini memang proses pencocokan untuk sejumlah korban jiwa yang berjumlah kurang lebih ada 30-an ini masih dalam proses identifikasi dari pihak Bidokes Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selain itu juga kami informasikan bahwa di Rumah Sakit Bayangkara disediakan didirikan dua posko, di mana posko tersebut digunakan untuk ruang tunggu wali murid. Sementara beberapa atau 2 hari yang lalu hingga hari ini banyak sekali keluarga dari korban yang berdatangan untuk melaporkan di antemortem data atau informasi mengenai keluarganya seperti ciri-ciri khusus berupa foto, kemudian rekam medis, ciri khusus di tubuh seperti tai lalat atau pernah mengalami patah tulang dan lain sebagainya agar mempermudah proses identifikasi. Selain dari postmortem maupun antemortem, juga dari pihak Bidokes Polda Jawa Timur dan juga Rumah Sakit Bayangkara ini sudah mengambil sampel DNA sehingga nantinya kalaupun proses antemortem maupun postmortem belum bisa ditemukan, ini akan dilakukan untuk pencocokan DNA dari keluarga dan juga korban. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Bayangkara. Kami kembalikan ke rekan di studio. Artinya proses identifikasi masih terus berlanjut. Terima kasih Goldi Gumilang dan sebelumnya juga ada rekan kami Faisal Rinaldi yang mengabarkan langsung dari Ponpes Al-Hozidi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, sebelum kita ke gelaran MotoGP di Mandalika, kita nanti akan memperbarui perkembangan di HUT TNI di Monas. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.